Selamat datang kembali. Hari ini, kami mendapat kehormatan besar untuk kembali bersama Profesor Max Otte, seorang ekonom, analis keuangan, dan penulis buku terlaris. Beliau menempati posisi kedua dalam pemilihan Presiden Jerman tahun 2022, dan semoga pada kesempatan berikutnya akan menempati posisi pertama. Jadi, terima kasih banyak sudah kembali bergabung. Intasi di Sorzal, Reason Dugon and Eth. Kita melihat berita dari seluruh dunia. Belakangan ini, tampaknya selalu ada saja cerita tentang ekonomi Jerman. Maksud saya, dulu ini saya kira adalah keajaiban ekonomi Eropa, lokomotif yang menarik seluruh Uni Eropa maju. Dan seringkali kalau kita kembali 15 atau 20 tahun lalu, kritik utamanya bahwa Jerman mungkin terlalu kuat, bahwa Jerman saya kira terlalu menonjol dibanding negara-negara Eropa lainnya. Tetapi sekarang, beberapa hal itu berbalik. Artinya, ekonomi Jerman bukan hanya mengalami deindustrialisasi, tetapi tambah hal yang belum diinimbetu. Artinya, dunia sedang berubah, dan tampaknya ada semacam pergulatan di Jerman untuk menemukan model ekonomi baru agar bisa tetap makmur. Sekali lagi, peran historis Jerman di Eropa adalah menjadi kekuatan ekonomi besar. Dan sekarang, karena tidak ada model ekonomi yang jelas, kita melihat para pemimpin seperti Kanselir Merz mulai melirik gagasan Keynesianisme militer sebagai gantinya. Bangun saja angkatan bersenjata terbesar di Eropa, dan itu adalah sumber perkembangan teknologi dan ekonomi. Saya ingin bertanya, di mana ada tantangan ekonomi Jerman di posisi Jerman ini? Baik, Glenn. Anda mengangkat banyak sekali isu. Pertama-tama, Jerman dianggap terlalu kuat. Kekhawatiran itu tentu saja di Eropa. Kita mendengarnya dalam beberapa dekade terakhir, tetapi kita juga mendengarnya setelah reunifikasi pada awal tahun 90-an. Dan sebenarnya, itulah yang saya jadikan topik disertasi saya di Universitas Princeton dan baru-baru ini diterbitkan oleh St. Martin's di New York. Jadi gagasan bahwa Jerman terlalu kuat, menurut saya sangat merendahkan dan menghina. Karena Jerman, setelah Perang Dunia Kedua, tentu saja merupakan warga teladan dunia. Jadi maksud saya, bahkan cara membingkai isu itu pun terasa menghina bagi saya. Tetapi kerangka seperti itu memang ada, dan Anda mengangkat begitu banyak isu sehingga kita harus membahasnya satu persatu. Namun tentu saja, tantangan ekonomi saat ini sangat besar. Maksud saya kita sedang melaju kencang menuju kehancuran total. Harus saya katakan, industri-industri yang telah menopang kita selama 150 tahun terakhir masih tetap sama. Maksud saya masih sama seperti pada masa ketika Jerman benar-benar menjadi kekuatan besar. Ini pada era Selibiban, 1900-an dan 1910-an, ketika Jerman berada di ambang melampaui Britania hanya lewat kekuatan ekonomi dan kekuatan ilmiahnya. Dan tentu saja, itulah sebab diplomasi Britania menciptakan Perang Dunia Pertama. Tentu, Jerman sepemain yang belum berpengalaman di panggung dunia, masuk ke dalamnya. Ada banyak semangat chauvinistik, mungkin nyaris seperti seruan untuk menyemangati diri sendiri. Tetapi, pengepungan itu nyata, dan gagasan untuk akanlah menghancurkan Jerman pesaing juga nyata. Jadi, apa yang kita lihat pada masa Nazi dan pada periode setelah Perang Dunia Kedua hanyalah kebangkitan kembali dan gema dari dinamika luar biasa besar yang berkembang setelah tahun 1871. Dan industri yang membuat kami tetap bertahan adalah teknik elektro, teknik mesin, mesin perkakas, kimia, optik, otomotif, mobil, tentu saja. Dan itulah industri-industri dasar yang sama yang telah membuat kami tetap bertahan selama 150 tahun. Dan sekarang, tentu saja ada revolusi AI dan chip. Seluruh Eropa tertinggal dalam hal itu, dan Jerman bukan pengecualian. Jadi Jerman hanya bergabung dalam jajaran para pecundang Eropa lainnya. Dan itu tentu saja membawa konsekuensi yang katastrofik bagi seluruh Eropa. Pada dasarnya, seperti mesin empomp dan jalur kereta P. White Rail ke-19,
atau melakukan revolusi otomotif dan kimia pada akhir abad ke-19. Eropa sudah tidak lagi berperan secara strategis, dan Keynesianisme militer yang Anda singgung itu menyelamatkan Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Maksud saya, setelah tahun 1929, terjadi lagi resesi besar sekitar tahun 1938, dan itu menyelamatkan seluruh dunia, dan kita sedang mengarah ke perang. Strauss dan Hall menulis dalam buku mereka, The Fourth Turning, bahwa kita akan mengalami titik balik seperti itu antara 2005 dan 2025. Mereka menulisnya pada 1996. Jadi hampir mengerikan melihat sejauh mana prediksi mereka menjadi kenyataan. Maksud saya, Amerika Serikat bukan hanya mempertimbangkan Keynesianisme militer. Ini lebih dari sekadar pembicaraan. Ada upaya yang benar-benar kuat menuju ke arah itu. Jerman juga melakukannya, dan Prancis serta Inggris tidak jauh tertinggal. Jadi, sering the British of Kevoldord. Ya, begini. Itu poin yang menarik. Karena seringkali, ketika orang melihat tantangan saat ini dalam konteks dunia yang berubah, mereka cenderung melihat pergeseran distribusi kekuatan internasional dan bertanya, misalnya, seperti apa kohesi Barat dalam dunia multipolar ketika kepentingan menjadi makin berbeda-beda. Tetapi, menarik juga apa yang Anda katakan tentang perlunya selalu mengikuti perkembangan teknologi. Maksudnya, jangan sampai ketinggalan, seperti ketika melewatkan mesin uap. Karena kita melihat kekuatan besar, baik Tiongkok maupun Rusia, sampai batas tertentu tertinggal dalam revolusi industri pertama, dan mereka membayar harga yang cukup mahal. Tiongkok dihancurkan dalam Perang Candu, yang kemudian memicu 1 abad penghinaan. Kira-kira pada waktu yang sama, Rusia dikalahkan oleh Inggris dan Prancis dalam Perang Crimea. Kekalahan yang sangat memalukan, yang kemudian memaksa mereka memulai sejumlah reformasi yang sangat kuat dan juga disruptif, harus saya tambahkan. Ya, banyak yang berhasil. Namun tetap saja, keduanya bisa mengalami masalah karena tertinggal dalam hal ini. Tetapi, lalu apa alternatif bagi Jerman? Sekali lagi, apakah ini saatnya menyerah? Maksud saya, bagaimana Jerman bisa membalikan semua ini? Apa saja kira-kira kebijakan alternatifnya? Saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah film dinamis tentang ekonomi-ekonomi terbesar di dunia. Dan ini sangat menarik. Ini dimulai sekitar tahun 1960. Jadi, izinkan saya membagikan layar saya. Amerika Serikat porak-poranda akibat perang, tetapi Jepang mengejar dengan cepat. Kita sudah berada di era 70-an. Kini Jerman mulai masuk. Maksud saya, mungkin sebelumnya belum tercatat dalam statistik. Jerman dan Jepang, dalam waktu yang lama, bersaing untuk posisi kedua dan ketiga. Ini adalah masa J3 dan G5, kesepakatan Louvre, dan semua hal itu. Sekarang kita berada di era 80-an, dan Jepang melaju pesat. Tetapi Jerman juga cukup baik. Eropa masih berada di posisi atas. Jadi ada Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Tetapi kita akan melihat China mengejar dengan cepat pada era 90-an. Maksud saya, benar-benar pada saat itulah China menjadi kekuatan besar. Jadi sekarang kita berada di sekitar tahun 2000, dan Jerman berada kokoh di posisi ketiga. Tetapi Tiongkok mengejar dengan sangat cepat. Mari kita lihat lebih lanjut. Sekarang kita masuk ke tahun 2000-an. Pada masa inilah perdagangan bebas benar-benar berkembang pesat. Tiongkok menjadi anggota WTO, dan kini Tiongkok tak terbantahkan berada di posisi kedua. Sementara Jepang tak terbantahkan di posisi ketiga. Namun Jerman masih bertahan. Ini data 10 tahun lalu, dan sekarang benar-benar Tiongkok yang mengambil alih. Saya tidak punya data yang paling terbaru. Anda bisa melihat bagaimana Jerman benar-benar merosot. Dan saya punya satu layar lagi untuk dibagikan, yaitu tentang negara-negara pengekspor. Jerman berada di posisi kedua, atau pertama, sekitar tahun 1986, lalu kembali lagi sekitar tahun 1990. Jerman berada di posisi pertama cukup lama, sekitar 2023 ke 2020. Dan tidak 2010 Inggris kemarin.
And since 2007, then we had the financial crisis, and then of course China is really taking. Dan kemudian tentu saja Tiongkok benar-benar sedang melesat. Sekarang mereka mengekspor 2 kali lebih banyak daripada Jerman dan jauh lebih banyak daripada Amerika Serikat. Namun Amerika Serikat jelas berada di nomor 2. Jerman setidaknya nomor 3. Jadi itu menunjukkan bahwa Jerman benar-benar semakin tertinggal. Jadi apa yang bisa dilakukan? Maksud saya, Eropa sepenuhnya bergantung pada Amerika Serikat, dan negara-negara Eropa belum menyadari hal ini. Dan Amerika Serikat, dalam satu sisi menjadikan Uni Eropa sebagai alat untuk mengembangkan kebijakan Amerika Serikat, bahkan sejak awal tahun 2000-an, ketika banyak reformasi ditulis oleh pihak Amerika. Jadi Brussel menelepon Washington untuk bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Salah satunya misalnya adalah perubahan aturan akuntansi. Aturan akuntansi Jerman sangat konservatif. Mereka menguntungkan kreditur karena sistem keuangan mereka berbasis kredit. Pasar modal dan bursa saham hanya berperan sebagai pelengkap sejak 1976, sejak ledakan era para pendiri, ketika pasar saham bergerak liar. Setelah itu, kami mengaturnya secara ketat dan terutama mengandalkan pasar kredit. Bahkan, buku-buku tentang hal ini sudah ditulis sekitar tahun 1900. Lalu, sekitar 2000 hingga 2005, Uni Eropa mengubah aturan akuntansi di Eropa dengan dalih harmonisasi. Kami beralih ke sistem aturan akuntansi Anglo-Saxon yang mengutamakan akuntansi nilai wajar. Padahal itu sama sekali bukan nilai wajar. Sistem itu menciptakan ketidakstabilan, dan kita melihatnya dalam krisis keuangan tahun 2007, 2008, dan 2009. Jadi pada dasarnya, pengaruh Amerika Serikat sangat kuat. Amerika Serikat telah menyusun berbagai dokumen, banyak aturan. Uni Eropa memang pernah berupaya membebaskan diri dari itu lewat aturan anti-monopoli, lewat legislasi. Namun pada akhirnya, pada dasarnya, lobi ini sebagian besar memasukkan aturan Amerika Serikat ke dalam hukum Uni Eropa. Lalu tentu saja, Prancis punya pengaruh besar. Jadi seluruh sistem ini sudah diatur sedemikian rupa, dan sekarang akarnya sudah sangat dalam di ekonomi, masyarakat, dan politik. Jadi sangat sulit untuk melepaskan diri dari itu. Dan itu akan membutuhkan upaya bersama dari Prancis, Jerman, dan negara-negara Uni Eropa lainnya. Hal itu bahkan lebih sulit terwujud daripada sebelumnya. Jadi saya tidak melihat ada solusi cepat untuk ini. Sepertinya kita akan terus makin terpuruk. Saya sering mendengar dari rekan-rekan Amerika bahwa mengingat distribusi kekuatan yang baru, untuk pertama kalinya Eropa tidak lagi menjadi prioritas utama bagi Amerika Serikat. Artinya, sekali lagi, mereka harus menentukan prioritas karena era hegemoni sudah berakhir. Dan lebih masuk akal bagi mereka untuk berfokus pada belahan bumi barat, untuk memastikan tidak ada campur tangan yang terlalu kuat dari kekuatan-kekuatan besar lain di kawasan halaman belakang mereka. Ini pada dasarnya adalah kebangkitan doktrin Monroe atau doktrin Donroe, seperti sebutan Trump. Dan tentu saja prioritas kedua adalah Asia Timur, tempat pesaing utama Amerika Serikat yang setara berada. Namun kemudian bertanya, apa tujuan untuk Eropa? Dan ada yang menyarankannya, kawasan itu bisa menjadi zona ekonomi eksklusif bagi Amerika Serikat. Artinya, Amerika punya posisi geoekonomi yang istimewa di sana. Eropa tidak akan membeli energi Rusia, tidak akan membeli teknologi Cina. Mereka hanya akan mengikatkan diri pada pemasok Amerika, meskipun itu akan mengurangi daya saing ekonomi Eropa. Ada juga yang menyarankan lebih baik kawasan itu dikuras saja. Maksudnya, industrinya pada dasarnya dipindahkan ke basis dalam negeri, ke Amerika Serikat. Ya, bukan dipindahkan kembali, karena sejak awal industri itu memang berada di sana. Tetapi, pada dasarnya, mereka juga mengemukakan hal serupa untuk Asia Timur. Mengapa Taiwan memproduksi semikonduktor di sana? Pindahkan ke Amerika.
Why is Taiwan producing semiconductors there, move it to America? Why are the South Koreans having industries there? So essentially, Mengapa industri Korea Selatan ada di sana? Jadi, pada dasarnya, saya akan mengatakan bahwa Amerika cukup murah hati dalam kebijakan perdagangannya setelah Perang Dunia Kedua. Artinya, mereka membangun negara-negara garis depan yang sukses. Namun sekarang tampaknya, karena mereka tidak lagi memiliki posisi yang nyaman itu, negara-negara garis depan justru ditempatkan dalam posisi yang sulit. Jadi dari apa yang Anda dengar, mulai dari negara Teluk hingga Asia Timur, dan idealnya juga di Eropa, ini bukan soal pro atau anti Amerika. Tetapi, bagaimana kita bisa memosisikan diri sebaik mungkin, mengingat distribusi kekuasaan telah bergeser dan kepentingan serta prioritas juga telah berubah. Ya. That the interest and priorities have shifted. Well, Europe is, of course, Eropa tentu saja adalah wilayah garis depan. Saya bahkan enggan menyebut mereka sebagai negara lagi, karena sebagian besar negara ini diperintah oleh boneka, maksud saya, oleh para pejabat yang tidak memikirkan kepentingan rakyat mereka. Lihat saja Finlandia, lihat apa yang terjadi di Norwegia, lihat Jerman, lihat beberapa negara lainnya. Tidak ada kebijakan Eropa. Orang-orang itu ditempatkan oleh jaringan penguasa. Mereka dipromosikan, dipilih, dan di-casting. Sesekali kasus yang berubah seperti Britania terikat ini. Kita melihat banyak perubahan. Britania Raya adalah kasus khusus. Tetapi sebenarnya Eropa wilayah fasal. Bahkan Swiss pun perlahan mulai mengalah. Saat ini, meski berpertanda kebijakan yang independen di Spanyol. Kami punya beberapa di Slovakia, tetapi bahkan Slovakia pun sampai tingkat tertentu sedang berbalik arah. Jadi kita harus menghadapi kenyataan bahwa kita adalah negara yang sepenuhnya bergantung, negara fasal, wilayah fasal. Dan Amerika Serikat sedang memperdebatkan apakah akan memperkuat kita, membentuk zona perdagangan bebas, atau memindahkan industrinya ke Amerika Serikat. Maksud saya ini sebenarnya apa? Perdebatan seperti ini hanya bisa dilakukan oleh kekuatan yang benar-benar superior. Dan Amerika Serikat yang menentukan arah di Eropa secara tidak langsung maupun langsung. Kadang lebih besar, kadang lebih kecil. Amerika Serikat secara terbuka merugikan kepentingan Eropa, tanpa ada pihak berkuasa yang benar-benar mengeluh. Ingat Nord Stream. Jadi, jalannya masih panjang. Saya rasa yang kami lakukan di sini hanyalah memaparkan fakta-faktanya secara terbuka. Real status. The cold facts, and the US is shifting towards. Dan Amerika Serikat sedang beralih ke kebijakan industri, ke arah apa yang dirintis oleh Alexander Hamilton dan Friedrich List. Terakhir kali kita sempat membahas Friedrich List secara singkat. Tentu saja, ini juga akan menjadi langkah yang tepat bagi Eropa, tetapi itu hanya bisa dilakukan di tingkat Eropa. Dan itu berarti semua industri yang krusial dan strategis harus berlokasi di dalam Eropa. Namun, itu akan membutuhkan Prancis yang sedikit tidak terlalu picik soal kekuatan Jerman. Itu juga membutuhkan Jerman yang lebih memahami kekuatannya sendiri dan menggunakannya untuk hal-hal yang positif. Semua ini masih jauh di masa depan. Jadi, pada dasarnya kita sedang memberikan pendidikan dasar tentang hal-hal ini, agar suatu saat nanti mungkin bisa terjadi. Tapi saya tidak terlalu optimistis. Saya pernah mewawancarai Kolonel Lawrence Wilkerson di kanal ini. Sekali lagi, dia adalah Kepala Staf Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dia mengatakan kepada saya bahwa di Gedung Putih, mereka memasang papan tulis besar di mana-mana yang memetakan semua pemimpin Eropa yang berbeda, baik yang sedang berkuasa maupun yang berada di oposisi. Pada dasarnya, mereka memperdebatkan siapa yang melayani kepentingan kita. Mereka harus diangkat. Siapa yang menentang Imperium Amerika Serikat, mereka harus ditekan atau disingkirkan. Dan mereka melakukannya secara sangat sistematis. Dia menekankan bahwa orang-orang seperti Jens Stoltenberg dipandang sebagai pendukung utama kepentingan Amerika. Jadi, dia diangkat, sementara pihak lain yang mungkin membelah kepentingan nasional, sejauh itu bertentangan dengan kepentingan Amerika, harus disingkirkan. Dan tentu saja, mereka melakukan ini melalui kemitraan di organisasi internasional. Mereka menggunakan LSM mereka, lembaga pemikir mereka,
Mereka punya semua organisasi AS Eropa ini yang bisa digunakan untuk mengangkat orang-orang yang mereka inginkan. Dan ya, ketika orang berbicara tentang globalisme, pada dasarnya itulah yang mereka maksud, yaitu instrumen untuk membuat para pemimpin politik melayani kepentingan asing, bukan kepentingan negara mereka sendiri. Tapi kalau soal Jerman, kita tadi menyebut Jerman dan Prancis. When it comes to Germany, you mentioned Germany and France. This has always been an important component. If these two countries Ini selalu menjadi komponen penting. Jika kedua negara ini bisa bekerja sama, Anda memecahkan bagian besar dari teka-teki itu. Tapi tentu saja, dalam sejarah Jerman, hubungan Jerman-Rusia selalu penting. Perekonomian mereka cenderung saling melengkapi. Rusia memiliki sumber daya energi yang sangat besar, sementara Jerman memiliki industri yang intensif energi. Dan ya, karena alasan yang sama, secara historis, Inggris memastikan bahwa untuk mendominasi Eropa dari pinggiran, penting untuk menjaga Jerman dan Rusia tetap terpecah. Norda, kira hanya Jerman yang bergerak, dengan seperti apa di Asia yang Nova. What kind of relationship does it need with Russia? Because so far, when I listen to the German politicians, Karena sejauh ini, ketika saya mendengarkan para politisi Jerman, setiap kali mereka berbicara tentang perdagangan energi dengan Rusia, atau akses perdagangan secara umum ke pasar mereka, atau mencari pengaturan keamanan bersama untuk memastikan kedua kekuatan besar Eropa ini bisa menemukan suatu bentuk keamanan yang positif, itu selalu ditolak sebagai sikap pro-Rusia. Namun ironisnya, tampaknya Jerman membutuhkan hubungan yang baik dengan Rusia agar bisa makmur. Bismarck konon pernah mengatakan bahwa rahasia politik adalah membuat perjanjian yang baik dengan Rusia. Dewasa ini saya kira itu akan dikecam sebagai sikap pro-Rusia. Kita harus memiliki hubungan seburuk mungkin. Tapi bagaimana Anda melihat ini? Apa yang seharusnya dilakukan antara Jerman dan Rusia? what should be done between Germany and Russia? Well, there's a strange Ada fenomena aneh di Eropa. Semakin ke barat Anda pergi, setidaknya sampai ke Inggris dan Prancis, Anda cenderung memandang rendah tetangga di sebelah timur. Jadi orang Prancis dan Inggris dalam beberapa hal memandang rendah orang Jerman, meskipun mereka juga mengagumi mereka. Orang Jerman, sampai batas tertentu, memandang rendah orang Polandia. Maksud saya ini bagian dari masa lalu sejarah. Dan orang Polandia memandang rendah orang Rusia. Saya tidak bisa menjelaskan ini. Tetapi kedekatan emosional, atau katakanlah ikatan emosional, antara orang Rusia dan Jerman cukup kuat. Orang Jerman membantu membangun Universitas di Moskwa 2 atau setahun lalu. Most famous university 200-300 years ago. Germans did a lot of good things in Russia. Jerman melakukan banyak hal baik di Rusia, dan tentu saja saya berkali-kali disebut boneka Putin. Saya pernah ke Rusia sekali, hanya untuk berburu di Kirov selama beberapa hari. Tidak ada pembicaraan rahasia. Saya pernah diperkenalkan kepada Putin sekali pada tahun 2009 di Hotel Adlon Berlin, ketika dia menyampaikan pidato tentang perdagangan bebas. Maksud saya ada 300 orang lain di sana. Jadi itulah tingkat kontak saya dengan kalangan tinggi Rusia. Itu saja. Tapi saya dengan tuan Rusia, hubungan yang sangat baik, dan idealnya kan ada proses Prancis, Jerman, Moskwa, Rusia, dan Polandia juga termasuk ide. Tapi dan jadi adalah visi yang sangat Very faint vision. Mackinder already talked about the growing. Mackinder sudah membahas soal semakin menyatunya Heartland. Lalu tentu saja George Friedman mengangkatnya 11 tahun lalu di Serbia, bahwa tujuan kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah mencegah kekuatan industri Jerman dan bahan mentah Rusia bersatu. Jadi ini sudah tercatat. Saya baru saja menemukan dan sudah saya tunjukkan kepada Anda buku yang luar biasa ini, ditulis oleh Guido Preparata. Isinya tentang memunculkan Hitler. Buku itu dimulai sekitar tahun post-90, tahu terkejut. Ini adalah sejarah diplomatik yang sangat bagus, sekaligus analisis geostrategis. Preparata adalah seorang Italia Amerika. Dan case dia tahu menjadi berita UKO. And he thought he would make headlines with this book, but of course what it did was get him excluded from academia. Namun, tentu saja akibatnya dia dikucilkan dari dunia akademik. Padahal dia punya 2 gelar doktor, jadi itu adalah kajian ilmiah yang sah. Bahkan saya sendiri terkejut dan terpukul melihat sejauh mana kalangan elit Inggris dan diplomasi Inggris berupaya memecah Rusia.
revolusi Bolshevik, Lenin, dan seterusnya. Maksud saya ada pengaruh Inggris yang sangat-sangat besar di balik semua itu. Ini, maksud saya, selama ini digambarkan seolah-olah Jerman mengirim Lenin ke Rusia dalam gerbong tertutup untuk memicu revolusi. Tetapi gagasan itu muncul dari tempat lain. Jadi, ada bukti sejarah yang sangat menarik mengenai hal itu. Jadi saya benar-benar terpukul karena tentu saja Jerman memang punya ambisi membangun imperium pada abad ke-19. Namun ini adalah romantisasi, sikap jingoistik, dan tentu saja mimpi-mimpi yang belum matang untuk membangun kembali kekaisaran Jerman suci. Mergerikis bangsa-bangsa Germanik, memiliki troll, dan mungkin meminid. Germanic people in one state and maybe dominating the east. But the technique of destroying Namun, teknik untuk menghancurkan negara, menciptakan peristiwa bendera palsu, menggunakan serangan teroris, memengaruhi diplomasi, maksud saya, teknik semacam itu sudah berusia ratusan tahun. Dan saya tercengang melihat betapa luasnya hal ini diterapkan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Dan ini terus berlangsung sejak saat itu. Ada juga buku lain yang tidak saya bawa, jadi tidak bisa saya tunjukkan kepada Anda. Terakhir kali kita membahas Oswald Spengler. Namun ada seorang bangsawan Prancis, Amaury de Riencourt, yang menulis buku berjudul The Coming Keizers pada tahun 1955. Buku itu membahas evolusi sistem politik Amerika menuju Caesarisme. Mungkin Trump adalah yang pertama. Kita tidak tahu sosok yang tepatnya. Namun tetap saja, maksud saya, dia jelas mengandalkan politik kekuasaan murni dan kekuatan kasar semata. Maksud saya, tanpa sedikit pun menyembunyikannya. Without any cloak of hiding it. And Riencourt wrote about, and here I come back to... Dan Riencourt menulis tentang itu. Dan di sini saya kembali ke apa yang Anda katakan tentang bagaimana PBB dan lembaga-lembaga pendahulu Uni Eropa pada dasarnya merupakan bantuan teknis dari AS untuk menerapkan sistem AS, untuk memberi saran kepada elit Eropa agar menerapkan, katakanlah, metode produksi AS, menerapkan segala macam hal. Dan yang mengejutkan saya bukanlah betapa buruknya kondisi Jerman sekarang, melainkan betapa baiknya Jerman bertahan hingga tahun 2000-an, bahkan sampai krisis keuangan. Jadi hanya saja budaya bisnis Jerman itu katakanlah adalah budaya bisnis yang unik. Maksud saya budaya bisnis Eropa Tengah. Norwegia meniru sebagian dari itu dalam hal barang publik. Atau karena ada juga semacam kesamaan dalam cara orang Norwegia dan orang Jerman memandang barang publik, layanan utilitas publik, dan hal-hal semacam itu. Public goods, see public utilities and stuff like that. But the surprising thing is not... Namun, yang mengejutkan bukanlah bahwa hal itu telah dibongkar dalam 15 tahun terakhir, melainkan betapa baiknya sistem itu masih bertahan hingga jauh memasuki tahun 2000-an. Maksud saya, itulah kejutan yang sebenarnya. Karena pembongkaran ini sudah berlangsung sejak Perang Dunia Kedua, dimulai dengan upaya gagal untuk mencuri paten-paten Jerman setelah tahun 1945. Saya telah membaca banyak kesaksian langsung, atau beberapa. Salah satunya dari seorang ahli biologi molekuler yang dikirim kembali untuk mencuri paten dari Bayer dan SF. Tetapi itu tidak berhasil, karena tenaga kerja Amerika Serikat tidak memiliki pelatihan yang setara. Jadi, Anda membutuhkan sistem yang jauh lebih sederhana. Namun sekarang, tentu saja banyak perangkat lunaknya yang rusak. Setelah 1945, perangkat lunaknya masih utuh, sedangkan perangkat kerasnya rusak. Dan sekarang, ini adalah tantangan yang jauh, baik dalam degree secara sosial maupun secara geopolitik. Societally and also geopolitically. I'm glad you mentioned Mackinder because Saya senang Anda menyebut Mackinder, karena Halford Mackinder, menurut saya, semacam meletakkan dasar bagi geopolitik. Bukan hanya teorinya tentang bagaimana dunia dalam banyak hal terbagi antara kekuatan darat dan kekuatan maritim. Namun sekali lagi, teori dan gagasannya, serta bagaimana itu terus diulang dalam dokumen-dokumen strategis dan pemikiran strategis Inggris dan Amerika Serikat, sungguh cukup luar biasa. Itu langsung masuk ke strategi keamanan nasional. Dan pada dasarnya, kalau diringkas, ini sebenarnya cukup sederhana. Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda ingin mendominasi dunia atau Eurasia dari pinggiran, pastikan saja kekuatan-kekuatan utama Eurasia tetap terpecah.
the main Eurasian powers remain divided. On the European continent, that always meant Russia. Di benua Eropa, itu terutama selalu berarti Rusia dan Jerman. Tapi sekali lagi, ini bukan gagasan orisinal, hanya pecah belah dan kuasai. Namun, ada satu jenderal Jerman yang selalu saya anggap menarik, yaitu Jenderal Karl Haushofer pada masa Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya, ia mengusulkan gagasan tentang blok kontinental Eurasia. Ia berpendapat bahwa alternatif bagi Jerman, karena posisinya agak terjepit di tengah, adalah apakah Jerman condong ke kekuatan-kekuatan maritim, tetapi yang berisiko hanya menjadi negara garis depan? Atau apakah Jerman mencoba menempatkan dirinya dalam blok kontinental Eurasia? Yain, ia melihat China, Rusia, Jepang, dan Taiwan bersama. Sampai formir sepuluh blok besar yang melintasi Eurasia. Paling tidak emang. That the view didn't win through, and it probably had a lot of flaws. Dan Anda tahu, mungkin juga ada banyak kelemahan di dalamnya. Tapi saya rasa menarik bahwa dia memetakan berbagai jalur, berbagai gagasan untuk Jerman. Karena Anda tahu, seringkali kalau kita mengambil jarak sejenak, kita bisa melihat gambaran yang lebih luas. Jerman, dan seringkali sekarang ini, orang mendapat kesan di seluruh Eropa Barat, hanya ada satu model. Dan saya rasa itulah sebabnya sekarang ada begitu banyak keputusasaan. Tidak ada imajinasi politik untuk hal lain. Satu-satunya yang kita miliki sejak Perang Dunia Kedua, pada dasarnya adalah barat politik, yaitu orang-orang Eropa yang ditempatkan di bawah kepemimpinan Amerika Serikat. Bisa dibilang itu kepemimpinan yang baik hati setelah Perang Dunia Kedua. Tetapi selama beberapa dekade, kepemimpinan itu menjadi jauh lebih abusif. Over the decades, and now it's Dan sekarang ini sudah cukup terang-terangan. Gagasan bahwa ini semata-mata soal Trump, menurut saya itu keliru. Saya rasa Trump adalah gejala, bukan penyebabnya. Tapi bagaimana Anda melihatnya? Apakah ada kemauan politik di Jerman untuk katakanlah memperluas cakrawala? Karena sekarang kita melihat bangkitnya dunia multipolar. Tentu tidak ada yang akan menyarankan agar Jerman bersekutu dengan Tiongkok dan Rusia melawan Amerika Serikat. Tetapi, sekadar melakukan diversifikasi. Jangan sampai kita bergantung pada pihak lain. Jangan sampai kita menjadikan diri kita negara garis depan. Pada dasarnya, menempatkan Jerman sebagai yang utama. Itu seharusnya menjadi titik berangkatnya. Di mana kepentingan strategis Jerman? Tentu jawabannya adalah diversifikasi. Surely that would be diversification. Orang Jerman secara sistematis dididik untuk tidak memikirkan kepentingan strategis. Saya menulis tentang ini dalam disertasi saya pada tahun 1996. Kepentingan Jerman selalu berarti NATO dan Uni Eropa. Itu selalu diucapkan dalam satu kalimat. Jadi, tidak ada pembahasan tentang kepentingan Jerman sendiri. Ketika Anda berbicara tentang Amerika Serikat, maksud saya, bahkan Stephen Walt dari Universitas Chicago berbicara tentang hegemon predator di foreign affairs. Maksud saya, itulah judul salah satu artikel terbarunya. Jadi Amerika Serikat jelas telah menjadi predator, yang cukup dapat diprediksi pada tahapnya dalam siklus ekonomi. Jadi argumen saya untuk Jerman adalah mengembangkan semacam sikap berjarak sama, atau setidaknya menjaga jarak. Karena, maksud saya jika ada perang di Eropa, Laurie Mace brace will taps worth down ceiling youth haprikase. Actively fostering the conditions for nuclear bombs will go off in Europe. Bom nuklir akan meledak di Eropa dan mungkin dekat Moskwa atau di Moskwa, tetapi bukan pertama-tama di Washington. Jadi, maksud saya sesederhana itu kalau Anda memikirkannya. Jadi tidak ada banyak selera, tidak ada banyak pembahasan di Jerman. Dan saya juga berpikir bahwa Uni Eropa harus makin terpecah. Harus ada semacam kecelakaan dengan Amerika Serikat, katakanlah tersandung sesuatu. Tentu saja Amerika bisa tersandung Irak atau Iran di Selat Hormuz. Dan tentu saja Amerika sedang mengerahkan kapal-kapalnya untuk ikut campur di Ukraina dan meningkatkan kekuatannya. Sementara para vasal Eropa yang bodoh seperti Merz, Macron, dan Starmer yang sekarang sudah tidak menjabat lagi, pada dasarnya menganggapnya sebagai tanda emansipasi Eropa jika kita mengambil alih perang Amerika untuk melemahkan Rusia. But
Tapi maksud saya itu sangat bodoh. Namun saya tidak melihatnya dalam skenario saat ini. Jadi pasti harus ada semacam kecelakaan. Kalau tidak, cengkeraman Amerika Serikat atas Eropa sangat kuat, atas Jerman juga sangat kuat. Anda bisa melihatnya pada partai-partai oposisi yang berani mengangkat kepentingan Jerman. Dan saya sangat dekat dengan pimpinan AfD. Tino Kruppala, salah satu ketuanya, berbicara dengan sangat moderat tentang kepentingan Jerman. Tentang apa yang menjadi kepentingan Jerman dan apa yang tidak. Austria harus kembali semua itu. Kemal hubungan baik dengan Rusia. Dia sekarang telah disebut sebagai boneka Putin. Dan tentu saja bahkan di dalam partainya sendiri yang kini berada di angka 30%, partai terbesar, pengaruh Amerika Serikat di pinggiran sangat kuat. Ada pelobi yang dipengaruhi Amerika Serikat di dalam partai, di Bundestag. Dan kita telah melihatnya dalam katakanlah perubahan arah yang dilakukan Marine Le Pen dalam beberapa tahun terakhir. Kita melihatnya di Italia, dengan kita melihat hal-hal yang benar-benar mengerikan dan menjijikan terjadi di Hungaria. Maksud saya tidak sesuai saya mendukung semua yang dan Viktor Orban, tetapi dia adalah harapan terbaik di dalam Uni Eropa. Dan katakanlah masyarakat sipil dan Uni Eropa telah berupaya sebaik mungkin untuk membongkar ini. Dan mereka membongkar demokrasi. Pada dasarnya, mereka menyingkirkan presiden yang sedang menjabat. Mereka menyita layanan dari partai yang sebelumnya berkuasa, Fidesz, untuk seluruh basis anggotanya. Jadi maksud saya, ini adalah tindakan represif totaliter oleh Uni Eropa terhadap benteng harapan terakhir pada dasarnya. Jadi semuanya tidak terlihat baik. Maksud saya mencoba memberi nasihat tentang bagaimana tetap tenang dan tentram dalam situasi ini. Karena kalau Anda melihat situasinya, never itu bisa nerfmu Anda depresi. Jadi membalikkan sumber kebahagiaan dan pemenuhan adil. Bukan, Desember dengan berpikir tentang situasi geopolitik. Kita harus jujur pada mikiring. We should be honest to ourselves there. Yeah, I would like to be optimistic, but Ya, saya ingin bersikap optimistis, tetapi saya lebih memilih bersikap realistis. Dan situasinya tidak terlihat terlalu baik. Harus ada, seperti yang Anda katakan, perubahan yang sangat besar. Apa yang terjadi, penindasan terhadap demokrasi di Rumania, Moldova juga bisa kita masukkan sekarang, dan Hongaria. Itu cukup menjijikan. Tidak ada jalan kembali dari ini. Jadi ini cukup mengejutkan. Dan ketika Anda bertanya mengapa, apa tujuan dari langkah-langkah otoriter ini, saya kira tujuannya semata-mata untuk mendorong Eropa ke posisi yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Sangat mencengangkan bahwa ini dilakukan oleh para pemimpin kita sendiri. Namun, soal Ukraina, karena sekali lagi, kita melihat munculnya sedikit akal sehat atau beberapa argumen atau posisi-posisi yang masuk akal. Tapi seperti yang Anda katakan, mereka dibungkam dari Hungaria sampai Rumania. Namun, bagaimana Anda menafsirkan kebijakan Amerika Serikat terhadap Ukraina? Karena saya harus jujur, pada awalnya saya pikir Amerika Serikat ingin mengakhiri perang ini. Dalam dunia multipolar, membiarkan Rusia melakukan diversifikasi memang merupakan kepentingan mereka. Sudah menjadi kepentingan alami Rusia untuk tidak membuat dirinya terlalu bergantung pada Tiongkok. Bukan untuk melawan Tiongkok, tetapi juga untuk membuka jalur ke Jerman, ke Amerika Serikat, agar Rusia berusaha menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar, sehingga tidak bergantung pada siapapun. Namun sekarang pandangan saya berubah. Berdasarkan peristiwa selama 1,5 tahun terakhir. Kini tampaknya Amerika Serikat ingin mengalihkan perang ini kepada Eropa, dan pada dasarnya menjadikan orang Eropa seperti orang Ukraina juga. Artinya, bersedia melemparkan diri mereka ke hadapan Rusia. Maksud saya, ini bukan kesepakatan yang buruk bagi Amerika. Rusia menjadi lebih lemah, dan Eropa menjadi lebih bergantung pada Amerika Serikat. Maksud saya, remaiskah sekarang ini and now to nabur mengenderok antara Eropa dan Rusia? More conflicts between the Europeans and the Russians. Well, now into US domestic. Nah, sekarang kita masuk ke perdebatan domestik dan kebijakan Amerika Serikat, yang tentu saja merupakan topik besar lainnya.
Saya warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi. Saya tinggal di sana hampir 10 tahun dan saya memilih Donald Trump 3 kali karena saya pikir, ya, saya tahu dia seorang promotor properti. Dia bintang televisi realitas. Egonya besar, dia orang pemasaran. Dia bukan orang strategis. Dia bukan ahli strategi, tetapi daya tahannya luar biasa. Menakjubkan. Pria itu hampir berusia 80 tahun. Dan maksud saya dia agak berubah dalam, katakanlah, setahun terakhir. Tapi tetap saja beban kerja yang dia tanggung itu benar-benar sulit dipercaya. Namun dia menyampaikan argumen yang sangat meyakinkan bahwa dia akan mengakhiri perang tanpa akhir. Bahwa perang nuklir adalah risiko terbesar yang kita hadapi. Dia mengatakan itu berkali-kali. Wah, saya tidak tahu, dia yakin. Dia benar-benar bisa dibilang tidak disukai oleh kalangan mapan. Mereka tidak tahu bagaimana menjinakkannya. Jadi, itulah sebabnya mereka melawannya sebelum pemilu pertama, lalu selama masa jabatan pertamanya, menciptakan pertunjukan 6 Januari. Dan dia kembali. Saya sangat gembira. Maksud saya orang itu kembali. Dia punya rencana besar. Dia tahu segalanya. Dia merasa sekarang sudah tahu cara kerja Washington. Pada tahap pertama, dia belum tahu. Tetapi mereka memang membalikkan dia, atau dia membalikkan dirinya sendiri. Namun dia tetap bukan seorang ahli strategi. Jadi maksud saya Donald Trump yang lama itu masih ada. Dan dia masih bereaksi berdasarkan nalurinya. Dia mengeluarkan berbagai pernyataan. Bisa saja dia mengubahnya beberapa jam kemudian atau beberapa minggu kemudian. Jadi kita masih punya elit neokonservatif lama yang menjalankan semuanya, seperti Marco Rubio. Sebagai terbaik duk toward the Gexkerger dad bersporn. Remy of Thai Storms worth 8 through Sing. First line of government, but of course they're still very influential. I guess it's a process of the US finding its. Saya kira ini adalah proses Amerika Serikat mencari jalannya sendiri. Maksud saya, mereka semua sepakat bahwa Amerika Serikat harus dominan. Bahwa jika perlu Amerika Serikat harus mengeksploitasi bahkan para sekutunya dan bahwa tidak boleh ada pesaing. Selebihnya, strateginya masih berkembang. Kita melihatnya dalam perang Iran. Ada para ahli yang jauh lebih kompeten daripada saya, tetapi situasinya maju mundur. Itu sebagian karena kepribadian Trump, dan sebagian lagi karena Amerika Serikat sedang mencari jalannya sendiri. Jadi saat ini, ya, tampaknya Amerika Serikat katakanlah memilih untuk melanjutkan perang Ukraina-Rusia, mengalihkannya kepada negara-negara Eropa, dan menimbulkan kerusakan sebanyak mungkin di Rusia sebelum Rusia menang. Dan semoga ini tidak meningkat hingga ke tingkat nuklir. Jadi tampaknya itulah garis kebijakan saat ini, tetapi itu bisa berubah. Pertanyaan terakhir saya menindaklanjuti apa yang Anda katakan sebelumnya, bahwa tidak ada pemikiran strategis di Jerman. Pada dasarnya, mereka hanya mencapai konsensus bahwa hal utama yang harus dilakukan agar makmur dan aman adalah membangun Jerman di atas dua pilar, yaitu NATO dan Uni Eropa. Tetapi tentu saja, sekarang orang melihat bahwa NATO tidak berdiri di atas landasan sekuat yang dulu kita kira. Maksud saya, sekarang hal ini sudah boleh dibicarakan secara terbuka. Saya menyebutnya 2 tahun lalu, dan orang berpendapat bahwa menyatakan NATO tidak stabil itu anti-NATO. Namun sekarang, tampaknya kita sudah boleh membicarakan kerentanan NATO. Selain itu, orang juga bisa berpendapat bahwa Uni Eropa bukan lagi sebuah blok geoekonomi yang kokoh, yang mampu memberikan manfaat ekonomi yang jelas kepada para anggotanya. Selain itu, kita juga bisa berasumsi bahwa ketika Amerika Serikat sedikit menjauh dari Eropa sebagai penenang, kita akan melihat fragmentasi yang lebih besar di Eropa. Saya bisa saja keliru. Mungkin negara-negara Eropa menemukan alasan baru untuk tetap bersatu. Kita masih harus melihatnya. Tetapi setidaknya, masa depan NATO dan Uni Eropa tidak terlihat sestabil beberapa tahun lalu. Bagaimana hal ini memengaruhi wacana politik di Jerman? Sebab, sebanyak apapun kita atuin dan Uni Eropa tetap ada selamanya dan tetap kuat. Jika nilai keduanya mulai memudar, tentu pada suatu titik kita memerlukan rencana B. Surely one needs a plan B at some point. What is the idea? What are the possible political paths? Apa gagasannya?
jalur-jalur politik apa yang mungkin ditempuh. Karena bagi saya, pada saat seperti ini dibutuhkan imajinasi politik. Ketika Anda melihat pergeseran besar dalam tatanan dunia dan negara-negara yang ingin bertahan hidup, ini bukan soal pro yang ini atau anti yang itu. Hanya saja, Anda harus menyesuaikan diri dengan realitas saat ini dan distribusi kekuasaan sedang bergeser. Bersamaan dengan itu, tentu saja prioritas dan kepentingan juga bergeser. Jadi, UHC Jerman akan merespons sekira memahnya dua penopangnya. Claude Elise King, The two legs, put in this way. Well, Glenn, you talk about political discourse, but Nah, Glenn, Anda bicara tentang wacana politik. Tetapi, menurut saya, tingkat wacana politik sekarang berada pada titik terendahnya dalam berabad-abad. Maksud saya, kita punya boneka-boneka, kita punya media propaganda, kita punya sensor di media sosial. Jadi semuanya turun menjadi emosi yang sangat murni. Orang bisa berpendapat bahwa tingkat wacana politik sangat rendah pada masa Nazi, karena semuanya adalah propaganda, lalu represi. Tetapi setidaknya saat itu kita punya perlawanan yang berfungsi dengan tingkat wacana yang tinggi. Kita punya beberapa orang yang memikirkan hal ini, seperti yang saya katakan kita punya Tino Kruppala dan juga Alice Weidel, yang dengan hati-hati mengemukakan gagasan tentang kepentingan nasional Jerman. Tetapi jelas mereka dikecam. Jadi sebenarnya tidak ada wacana politik. Dan kita sudah menguraikan perubahan kondisi global yang membuat hal ini lebih diperlukan daripada sebelumnya. Saya hanya bisa mengatakan, dan ini mungkin penutup saya, bahwa ada dua prasyarat yang kita perlukan agar kita punya peluang di Eropa. Dua prasyaratnya adalah akibat kesalahan mereka sendiri di Iran dan juga Israel Amerika Serikat. Lalu sebagai konsekuensinya NATO dan atau Uni Eropa mengalami masalah yang begitu dalam, sehingga mulai terpecah. Itu prasyarat pertama dan kita akan lihat apakah itu terjadi. Prasyarat kedua adalah kita tidak mengalami eskalasi menuju perang habis-habisan. Dan itulah prasyarat agar perdebatan apapun, perdebatan serius apapun bisa mulai terjadi. Itu juga prasyarat bagi peluang apapun yang mungkin dimiliki Eropa untuk bangkit kembali. Nilai-nilai Eropa berbeda dari nilai-nilai Amerika Serikat. Nilai-nilai kontinental berbeda dari nilai-nilai Anglo-Saxon. Saya menolak gagasan tentang Barat. Maksud saya tidak ada yang namanya Barat. Yang ada adalah negara-negara yang lebih dekat satu sama lain, dan negara-negara yang tidak sedekat itu satu sama lain. Dan ya, tingkat kedekatannya berbeda-beda. Jadi, itu adalah dua syaratnya. Dan saya serahkan kepada pihak dan seberapa besar yang kini bertengkar itu, agar sesuatu yang positif bisa mulai terwujud. Well, the way you described the Cara Anda menggambarkan matinya wacana politik di Jerman, kedengarannya sangat mirip dengan apa yang kami lihat di Skandinavia juga. Jadi, Anda bukan satu-satunya yang menghadapi masa yang mengkhawatirkan ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih lagi karena Anda sudah meluangkan waktu. Saya tahu Anda orang yang sibuk. Jadi ya, terima kasih dan saya harap Anda bisa kembali lagi. yeah, thanks, and I hope you can come back again. Dengan senang hati. So, work saya glad, Glenn.